2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan media. Hari ini kami ingin berbicara tentang beberapa hal. Ada yang ingin kami sampaikan tentang produk milik dari Ibu Cindy Romawi Rapsanjani, yaitu tentang Glam Shine. Nah, kenapa kami mengundang para media kemari? Karena berkaitan dengan produk Glam Shine milik dari Ibu Cindy. Untuk mempersingkat waktu, jadi klien kami itu Ibu Cindy Romawi Rapsanjani. Perlu kalian semua ketahui bahwa produk Glam Shine ini adalah sah dan kami memiliki bukti berupa haki yang terdaftar secara resmi. Itu adalah milik dari Ibu Cindy Rapsanjani Romawi Rapsanjani. Bisa cek di pangkalan data kekayaan intelektual, bisa dicek mereknya atas nama Glam Shine, itu memang terdaftar atas nama Ibu Cindy Romawi Rapsanjani. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa karena peredaran Glam Shine ini masih di bawah PT Barik sampai hari ini. Itu adalah PT yang merupakan family business dulunya. Itu milik yang mungkin sekarang orang tahu itu adalah salah satu direkturnya adalah suami dari calon mantan suami. Calon mantan suami dari Ibu Cindy Romawi Rapsanjani. Jadi kenapa kami mengundang rekan-rekan media hari ini? Karena kami akan melakukan somasi terbuka terhadap PT Barik dan termasuk PT Barik Jaya Sentosa dan termasuk direktur utamanya yaitu Bapak Randy. Karena belakangan klien kami sudah merasa tidak ada keterbukaan di PT Barik dengan penggunaan merek Glam Shine yang dimiliki oleh kekayaan intelektual dimiliki oleh Ibu Cindy. Jadi untuk nanti isi dari somasinya, kami rekan saya Grammy akan sedikit mengulas apa saja yang diminta dari kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Cindy. Jadi segala penggunaan merek, logo dari Glam Shine, produksi penjualan, dan yang lain-lain yang semua ada ikatannya dengan Glam Shine, mulai per hari ini kami minta tidak bisa lagi digunakan oleh PT Barik. Jadi boleh Disebarkan digunakan oleh PT Barik. logo baik Karena per tadi siang hari ini kami sudah melayangkan surat somasi resmi ke kantor PT Barik. Itu kami tujukan pada direktur utama PT Barik yaitu Bapak Randy. Kebetulan Bapak Randy lagi di rumah, mungkin lagi tidur. Nah, dilanjutkan oleh rekan saya Grammy. Per hari ini, siang tadi kami telah mengirimkan surat somasi resmi langsung kepada kantor PT Barik Jaya Sentosa yang berada di Tangerang, yang diterima oleh Ibu Alia selaku General Manajernya. Boleh tunjukkan? Ini surat tanda terima. Surat tanda terima. Di tengah boleh Kak? Di tengah aja suratnya. Kalau mau lihat ya, ini tanda terimanya. Secara resmi telah diterima oleh PT Barik dari Diterima oleh Ibu Alia selaku General Manajernya. dari Syagian Sudibyo and Law Firm. Telah ditandatangani dan surat somasinya telah dibaca oleh General Manager PT Barik. Kelihatan Mas? Oke. Aman Bang. Perlu kalian ketahui bahwa merek yang sudah didaftarkan melekat kepada pemiliknya, yaitu merek Glam Shine. Kami akan spill beberapa dari isi somasi kami. Salah satunya adalah pengembalian akses rekening atas nama Ibu Cindy Romawi Rapsanjani yang dikuasai oleh PT Barik Sanjaya. Yang tidak pernah Barik saya Jaya pegang Sentosa. dari 2020. Kami hanya memberikan deadline kepada PT Barik untuk merespon jawaban dari somasi kami selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2026 ini. Bila tidak ditemukan mufakat klien kami dengan PT Barik, kami akan menempuh upaya hukum baik pidana maupun perdata. Dan malam ini kami juga menyampaikan bahwa melalui platform TikToknya, merek Glam Shine masih melakukan penjualan jam 8 malam ini, padahal pada siang tadi PT Barik sudah menerima surat somasi dari kami. Rekan-rekan media, saya sederhana saja, kami dari tim kuasa hukum, kami ingin PT Barik dan Bapak Randy memberikan jawabannya secepat mungkin. Dan kami ingin juga PT Barik dan Bapak Randy menaati bahwa memang PT Barik ini
bukan pemilik dari merek Glamshine. Jadi segala penggunaan merek Glamshine itu menurut kami itu ilegal. Jadi tidak ada izin resmi dari Ibu Cindy sebagai pemilik hakinya, dan tidak ada transparansi dari PT Barik dan Randy selaku kuasa hukum. Jadi Dan sekarang pun masih melakukan live. Oke, Dilihatin ya. Kan Mbak. nanti untuk hakinya akan kami kirim ke rekan-rekan media yang atas nama Ibu Cindy. Bisa Atau mau dicari. bisa diperlihatkan di Bisa dicari sendiri di pangkalan data kekayaan. Bisa di search. Ini atas nama Ibu, ini ya tidak berbesar, Cindy Romawi Rapsanjani. Kan Bang. Bentar ya, kita perkecil biar nampak namanya semua. ya. Ada perlu kelihatan kan? Atau nanti butuh kertas yang di print? Boleh nanti ya. Sebenarnya kami akan melakukan upaya hukum apapun untuk mempertahankan hak dari klien kami. Apabila PT dari Barik ini tidak mengindahkan somasi dari kami. Jadi saya mohon juga, saya sebagai ketua tim hukum dari Ibu Cindy masih membuka selebar-lebarnya jalur diskusi supaya ini bisa kita selesaikan dengan baik. Nggak perlu sampai menempuh jalur hukum. Saya cuma minta Bapak Randy atau siapapun dari PT Barik menghubungi kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Cindy untuk berdiskusi, mencari win-win solution. Karena apabila tidak terjadi, kami akan melakukan somasi kedua, dan apabila juga tidak diindahkan, kami akan langsung menempuh jalur hukum. Mulai dari pidana, perdata, itu akan kami lakukan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Silakan. Oke, Bang. Tadi kan batasnya sampai tanggal 4 ya. Ya. Tapi kan tadi dia juga dibilang bahwa per hari ini harusnya sudah tidak bisa digunakan, tidak Betul. bisa. Tapi tadi seperti ditunjukkan sudah masih melakukan live gitu ya. Jadi, Berarti kan ini sudah melanggar juga gitu. ya, jadi mekanisme kami akan somasi pertama, terus habis itu somasi kedua dan terakhir, baru upaya hukum. Jadi masih ada prosesnya sebenarnya. Cuman ini kan kita mau warning dulu, teguran secara tertulis sudah. Makanya kami melakukan teguran juga secara terbuka lewat media bahwa memang Glamshine itu milik dari Ibu Cindy, bukan dari PT Barik. Jadi penggunaan penjualan, penggunaan logo dan lain-lain harus diizin Ibu Cindy. Tapi kan memang tidak dinikmati hasilnya pun oleh Ibu Cindy, makanya Ibu Cindy meminta kami untuk menyetop semua peredaran, semua penggunaan dari merek Glamshine. Kak Cindy kan tadi bilang ini perusahaan keluarga ya. Sebelumnya perusahaan keluarga kalau nggak salah mulai dari 2020 ya. 2020 itu Glamshine. Sebelumnya saya itu distributor dari brand-brand lain. Jadi saya juga nggak mungkin ya Mas punya skincare tanpa melalui pengalaman, betul nggak? Jadi saya dari 2015 atau 2016, saya tepatnya lupa ya. Saya berawal dari tipe gak paket, terus udah kayak gitu saya akhirnya untuk menentukan, karena saya tuh kalau bisnis itu selalu fokus pada satu titik. Jadi saya memutuskan untuk berjualan skincare dan keluar dari bidan, ya. Disitulah saya mulai merintis usaha saya. Nah, dari mulai jualan brand R, B, brand K, B, brand L, dan brand K lagi, dan akhirnya mempunyai Glamshine. Itu adalah jembatan rezeki saya tentunya, yang nggak mungkin lah saya ibaratnya merupakan jembatan rezeki saya di brand-brand sebelumnya. Dan memang saya itu dari nol. Dulu pas waktu saya jadi distributor sampai adanya Glamshine 8 atau 6 bulan saya lupa ya. Tepatnya ya pasti brand Glamshine dibuat di 2020. Itu calon mantan suami saya itu belum masuk, Bapak Randy yang sekarang Bapak R, yang memang belum masuk di Glamshine. Kenapa Bapak R ini saya tarik ke Glamshine? Karena pada saat itu Bapak R itu mengalami pandemi corona, yang dimana usahanya itu usaha sepatu, kita pun usaha masing-masing, kita pun ya masing-masing semuanya Mas ya, makan dan lain-lain juga masing-masing, nggak apa-apa aja kayak. Nah
akhirnya saya bilang begini, kenapa kita nggak usaha bersama aja keluarga, toh juga untuk anak-anak juga kan. Dan saya juga nggak enak karena memang saya tuh orangnya tuh agak apa ya, bukan gimana, ada beberapa karyawan sepatu yang mau di PHK, dan sekarang juga karyawan sepatunya juga Bapak A masih ada di kantor PT Barik ya. Yang mungkin untuk Bapak A juga saya minta untuk tidak berbohong, jujur aja ya keadaan pada saat pandemi itu seperti apa. Saya tarik, ya begitulah awalnya usaha pembeli. Cuman memang terjadinya kayak misalkan ada diduga pembelian packaging dan lain-lain yang di luar tanpa pengetahuan saya itu terlalu besar dan menyeret beberapa orang yang saya tidak bisa langsung ya kan meluruskan pada orang itu. Dan kemarin saya juga ketemu sama orang tersebut, ternyata tidak segitu katanya diduga. Itu aja. Nah, untuk kenapa saya kok tega sih untuk memberhentikan dari Glamchen, boleh ya Bang ya? Karena transparansi ya. Transparansi ya, di sini juga ada host like-nya. Maaf ya, Kak Sanju, maaf ya. Kak Sanju juga tahu lah dari bulan. Jadi gini Mas, Glamchen itu dulu berdirinya itu di bisnis B2B, yaitu bisnis distributor. Distributor itu boleh ditanya kepada distributor siapapun, itu melekatnya di diri saya. Bahkan ketika saya mungkin ada sakitnya, Bunda ayo masuk ke grup, semangatin anak-anak. Saya yang nge-prospek, saya yang ngajarin dari nol, dan itu semua ada buktinya. Saya megang 30 grup Mas. Nah, memang brand Glamchen itu berubah pola bisnis menjadi TikTok ya dari bulan September. Dan saya itu bekerja di bulan September, sudah ada sabunnya juga ya. Jadi pertama saya live bersama Elsie sebagai operator ya sih ya. Sehari alhamdulillah bisa ya lumayan ya Mas ya, 100 juta ya Mas ya. Dan saya benar-benar menjadi host live dan lain-lain gitu. Sebenarnya bukan host live sih, lebih ke afiliator ya kan. Waktu itu juga Sanju ya. Sanju ketika memang di hire itu ketika saya sudah 1 bulan kemungkinan ya. Dan Sanju juga host live, saya sama Sanju sama Dita. Ya beliau ngapain saya tidak tahu juga ya. Dan saya juga tidak mau mengurusi urusan beliau, yang dimana diduga adanya pengeluaran dari ya. Kak, per kapan Kak Cindy tidak dilibatkan di perusahaan? Saya tidak pernah tahu Kak. Masalah keuangan saya tidak pernah tahu. Jadi dari awal sebenarnya tidak. Jadi dari awal Kak Cindy ini mulai dipinggirkan tuh. Pokoknya tidak ada transparansi yang sampai ke Kak Cindy. Dari kami pun, dari tim kuasa hukum nanti pun akan melakukan audit eksternal untuk masalah perusahaan, untuk apapun yang sudah dikeluarkan perusahaan. Nanti kalau memang mereka bersedia dan memang mereka merasa tidak ada kebohongan, mereka pasti mau buka-bukaan dong transparansi buat dari ownernya sendiri yang minta kan. Oh ini Kak sedikit ya. Ini Glamchen ya, Glamchen kosmetik. Ini dari hak kekayaan intelektual. Nah ini pengajuan pemiliknya itu dari kakak. Pemilik yang resmi dengan nama Cindy Romawi Rapsinjani. Merek Glamchen ya. Ya. Akhirnya milik Kak Cindy. Saya sangat sayang Glamchen Pak. Glamchen itu anak pertama saya. Saya lahirkan Glamchen, makanya saya telepon beberapa hari kepada ibu manajer untuk ibu kalau bikin konten kepada Bapak R yang relevan, yang tidak membuat saya tertekan. Dalam arti kayak seperti mengangkat kardus. Itu menjadi traumatik saya di bulan 2018-2019 ketika saya jadi distributor, saya keguguran. Itu saya benar-benar ngelakuin itu semua itu merintis dari awal gitu loh Mas. Seperti itu. Dan PT Barik ini memang ada bootstrap juga ya, tapi yang bergerak itu adalah Glamchen. Sedangkan tidak ada transparansi keuangan, yang dimana diduga pada saat bulan apa sih Ju yang aku nangis aja tuh. Ya pokoknya intinya saya bekerja untuk karyawan. Saya selalu bilang ke Dita ya, ke Sanju, Dita jam tanggal berapa ini? Tanggal 18. Sanju tanggal berapa? 18. Oh iya kita live yuk, bentar lagi anak gajian. Bahkan ketika bulan ini saya nggak berdoa ya.
ketika bulan ini saya tidak melakukan live, Mas, kalau saya itu tidak didasari sadari nafas syukur, saya mungkin live aja, Mas, betul nggak? Di saat saya lagi viral, betul nggak? Tapi saya sendiri membantu gajian dari anak-anak, dimana pas saat saya ke kantor terakhir, aduh kayaknya nggak bisa ngegaji menurut Ibu A, sampai ngejual ke ibu-ibu PKK, saya juga baru tahu. Nah, saya membantu itu berapa kali sih? 4 kali ya, 4 kali live di bulan April, itu cuma 28 menit, cuma 30 menit paling lama lah yang bisa di sama LC ya. Itu alhamdulillah terkumpul 220 juta dan itu bisa ngegaji anak-anak. Ya walaupun paling kecil di April ini ya, waktu itu 193, sekarang udah 220. Jadi walaupun saya tidak live, ada terus keranjang saya, karena saya ini afiliator terbesar gitu. Cuman dimana saya saja di Glamshan itu mendapatkan 10% per Januari ya Sanju ya. Sedangkan sebelumnya 1%. Gak apa-apa Kak, buka aja biar semua tahu. Sedih aku kayak gimana, aku yang memformulasiin gitu loh Kak. Dan ini kami tegaskan bahwa produk Glamshan ini formulanya dan kreatornya itu ya memang Ibu Cindy sendiri. Dari aku ngajarin Sanju, betul nggak Sanju? Aku nggak minta kamu berbohong, tapi apa yang memang kamu rasain dari aku silahkan, host live yang rasain dari aku silahkan. Bahkan semua itu ada buktinya dalam room chat. Jadi aku ngajarin semua tentang live dan lain-lain, ya nggak? Boleh ditanyain aja dan boleh ada buktinya juga. Bahkan beliau disuruh live juga tidur terus ya, Bapak A ya, sampai sampai oleh Ibu manajer suruh cubit aja gitu atau apa. Tapi ini yang sangat saya sedihkan ya, harus somasi dari produk saya sendiri, tapi saya akan menjalani produk ini setelah nanti selesai ya Bang ya. Jadi ini akan menjadi jembatan rezeki juga salah satunya, selain Find Your Peak yang memang saya menyalurkan energi negatif saya ya melalui brand baru saya Find Your Peak di perusahaan baru saya Money Find Cindy, berbagi saham dengan Kita Bisa ya. Itu legal bersama notaris juga yang akan ditandatangani minggu depan. Dan per produknya juga kita akan berikan 2,5%, tidak hanya campaign tapi selamanya seumur hidup sampai produk itu diwariskan mungkin atau IPO mungkin ya insya Allah ya. Dan begitupun Glamshan ketika nanti sudah menjadi hak milik saya. Untuk kerugiannya sendiri, Belum. untuk sekarang sudah ada dikira-kira belum sih Bang? Nah nanti kita ini ya, kita hitung dulu. Belum kita hitung, jadi mungkin butuh audit eksternal juga. Kami juga tidak terlalu mendalami karena Ibu Cindy pun nggak ya dipikirkan. Jadi belum tidak ada transparansi terhadap ownernya sendiri kan. Kami sebagai kuasa hukum mengulik untuk masalah itu pun kami nggak dapat data yang valid. Jadi kami karena Ibu Cindy pun tidak tahu, makanya kami juga ya kalau memang Bapak Randy dan saya sebut nama aja lah ya, kita direktur utama kan di PT Barik. Jadi kalau mau diskusi sama kami, kita diskusi apa yang jadi masalah, apa yang menjadi kekurangan, atau memang kami apa yang bisa diluruskan dari masalah ini. Kan itu bisa diskusi baik-baik, nggak perlu sampai ke ranah hukum kan.